Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh jogja.suara.com dengan judul Semangat Budidaya Ikan Gapi Suratno Kini Tembus Pasar Mancanegara. Langsung saja kita bacakan kutipannya. Suarajogja.id. Tinggal di wilayah yang sangat terpencil, karena berada di ketinggian bukan berarti harus menyerah dengan keadaan. Keterbatasan yang menyempit justru menjadikan tantangan tersebut jadi motivasi untuk lebih maju, bahkan paling depan di antara yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh komunitas Rezeki Langit yang berada di Kelurahan Tegarejo, Kepanawonan, dan Gedang Sari, Gunung Kidul. Komunitas yang terdiri dari belasan anak muda asal 4 padukuhan masing-masing Ngipik, Ketelo, Gapit, dan Cermo kini mencoba mandiri untuk tidak bergantung pada orang lain. Kini belasan anak muda ini menangguk rupiah dari budidaya ikan gapi, salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Seiring kembali naiknya kegemaran masyarakat akan ikan hias di tengah pandemi, omset para pembudidaya ikan gapi pun meroket hingga 300% lebih. Berawal dari cibiran tetangga. Kesuksesan komunitas ini bermula dari kegigihan Suratno, warga Padukuhan Ngipik. Sejak lulus SMA, lelaki berumur 30 tahun ini bekerja mencari nasabah pada sebuah koperasi. Tahun 2014 yang lalu, ia memutuskan keluar dari koperasi tersebut untuk memulai menjadi seorang pembudidaya ikan gapi. Sebelum resign, saya sudah beberapa kali mencoba usaha. Awalnya memelihara ayam terus gagal, kemudian lele juga gagal, hingga akhirnya ada nasabah yang kebetulan memiliki bisnis ikan hias. Kenangnya ketika ditemui di rumahnya. Di awal memelihara ikan gapi, ia nekat membeli sepasang induk ikan gapi berjenis dragon. Saat itu ia membeli indukan tersebut seharga 1 juta dan baru ia pelihara 1 bulan ternyata mati semua. Namun hal tersebut tak membuatnya patah semangat untuk membudidaya ikan gapi. 2 tahun berjibaku mencoba berbagai teknik untuk bisa membudidayakan ikan gapi tersebut, dan selama 2 tahun itu pula ia mencoba tabah dengan berbagai cibiran dan hinaan dari kerabat ataupun tetangganya. Karena kebanyakan dari mereka mencibir usaha yang dilakukan. Bagaimana tidak, wilayah Padukuhan Ngipik tersebut berada di perbukitan paling tinggi di wilayah Gunung Kidul, setara dengan Embang Batara Sriten yang berada di ketinggian 859 meter di atas permukaan laut. Banyak warga yang mencibir karena di wilayah mereka termasuk salah satu lokasi yang menjadi langganan kekeringan. Untuk mendapatkan air memang cukup sulit karena untuk mengebor pulau kedalaman 60-80 meter. Sementara ketika harus membeli air maka harganya pun menyentuh 400.000 per tangki ukuran 5.000 liter. Banyak yang mencibir apa bisa menghidupi keluarga, apalagi saya punya istri dan anak. Tapi cibiran itu justru membuat saya tertantang untuk membuktikannya bapak 2 anak ini. Namun ia yakin dengan potensi luar biasa dari ikan gapi ini, karena ketika ikan gapi jika dipelihara dengan baik akan menghasilkan pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ikan gapi yang berkualitas dengan ciri warna yang cerah kini digandrungi sebagian besar masyarakat Eropa. Di tengah potensi besar saat ini, tak begitu banyak orang yang mengetahui nilai jualnya. Ia pun serius membudidaya ikan tersebut. Perlahan-lahan ia lantas memasarkan ikan yang ia budidaya ke pedagang ikan hias di Gunung Kidul ataupun ke kota Yogyakarta. Bahkan ia mencoba memasarkan ke Klaten, Surakarta, dan juga Wonogiri. Setelah berjalan hampir 1 tahun, saya kaget kok di sini harga masuk toko hanya kisaran Rp1.000, padahal saya lihat di internet harga jualnya mahal, ujar laki yang akrab dipanggil Surip ini. Ia pun berusaha mencari tahu bagaimana cara meningkatkan nilai jual ikan yang ia budidaya. Ia kemudian berusaha mencari komunitas budidaya ikan gapi di Yogyakarta dan di Solo. Dari komunitas tersebut ia mengenal pasar internasional. Tak disangka harga ikan gapi memiliki laku ratusan bahkan jutaan per pasang. Di sisi lain ia juga selalu belajar bagaimana memelihara ikan hias gapi yang benar. Menurutnya ikan hias gapi sendiri memang kian digandrungi pasar internasional. Warnanya yang cerah dan bentuknya yang unik menjadi daya tarik sendiri. Ia pun memulai mendekati anak muda di mana ia tinggal. Ia menggandeng mereka untuk turut memasarkan secara online ikan yang ia budidaya. Hasilnya ia bagi 50% untuk dirinya selaku budidaya dan 50% untuk yang bisa menjualkan
dan perlahan-lahan omsetnya meningkat dari 5 juta per bulan menjadi 15 juta hingga 30 juta per bulan. Dari situ semakin banyak pemuda yang bergabung. Selain memasarkan, mereka juga banyak yang tertarik untuk ikut membudidayakan ikan ini, tambahnya. Dari pasar Asia hingga Eropa, kini sudah ada 11 anak muda, baik lelaki ataupun perempuan, yang bergabung dengan dirinya. 11 anak muda dari 4 perukuhan ini bergabung membentuk kelompok Rezeki Langit. Perlahan mereka melakukan invasi dan mematahkan cibiran warga yang meragukan mereka. Mereka terus bereksplorasi agar ikan yang dibudidaya diminati pasar. Mereka mampu membuat ikan gapi memiliki warna cerah dengan memperhatikan kualitas air harus, yakni memiliki suhu di antara 25 sampai 28 derajat Celcius dan memiliki pH di antara 7,5 hingga 8. Biasanya menyiapkan air dari 2 hari sebelum dihuni ikan gapi sebagai upaya menetralisir zat-zat berbahaya yang tergantung dalam air. Untuk menciptakan warga yang cerah memang harus jentik-jentik hidup, ujar dia. Saat ini ikan hias mampu menembus ekspor di Asia bahkan Eropa. Ada 4 kategori ikan yang ia jual, yakni pejantan dengan harga 1.000 hingga 10.000 per ekor tergantung jenis dan kualitas. Pasangan murah yang menjadi barang rijekan dengan kisaran harga 10.000 sampai 15.000. Sementara untuk besaran Indonesia dengan kisaran 50.000 hingga 150.000, dan pasaran supermarket internasional satu pasang dengan harga 15 sampai 35, sedangkan untuk hobi sampai 50 USD. Tetapi untuk menembus pasar internasional memang ikan pilihan dalam satu indukan di antara 50 sampai 100 ekor, paling hanya beberapa pasang yang berkualitas. Tak hanya itu, kelompok yang telah memiliki berbagai kolam budidaya ikan ini terus mencoba kini mengembangkan sayap, memiliki unit usaha lain di samping perikanan. Mereka mulai menanam pepaya, memelihara kambing dan juga ikan lele. Unit usaha tersebut masih satu lini karena merupakan turunan dari usaha budidaya ikan gapi. Yang menjelaskan dengan memelihara ikan pepaya, buahnya nanti akan digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan maggot BSF, yaitu lalat atau larva. Larva dari maggot tersebut akan dikeringkan untuk kemudian dirubah menjadi pelet. Pelet tersebut digunakan untuk merupakan lele yang juga mereka pelihara. Nantinya air budidaya lele tersebut menghasilkan jentik-jentik hidup yang digunakan sebagai pakan gapi alami. Di samping pelet memang ada pakan alami dan sangat bagus, yaitu jentik-jentik, dan semua kami produksi ini, maka keuntungannya semakin banyak terangnya. Lewat Rezeki Langit diangkat derajat desa terpencil Gunung Kidul. Saat ini ia merangkul sejumlah pembudidaya ikan gapi di Kabupaten Gunung Kidul. Dari jumlah pembudidaya untuk menjualnya, ia siap untuk membantu penjualan ke pasar ekspor. Saat ini dalam 1 bulan sekitar 4.000 pasang ikan gapi bisa saya jual dari teman-teman komunitas dan saya sendiri, untuk omset keseluruhan sekitar 75 juta sebulannya. Dan sekarang saat pandemi omsetnya naik 300% sebanding sebelum pandemi. Berkat kegiahannya, berbagai penghargaan telah berhasil mereka raih, baik yang bertahap nasional maupun internasional. Bahkan kelompok ini bisa secara mandiri mampu membangun jalan dengan pengerasan semen sepanjang 400 meter. Bahkan kini banyak ibu rumah tangga yang bergabung dengan mereka untuk memudahkan ikan gapi di rumahnya. Untuk dirinya sendiri, selain mampu membeli beberapa lahan, ia juga sudah berhasil membangun rumah ukuran 10x7 meter persegi. Meski kecil, namun untuk membangun rumah tersebut telah mengeluarkan uang di atas sekitar 200 juta. Bagaimana tidak, harga material untuk sampai ke kediamannya memang cukup mahal. Bayangkan, untuk pasir 1 rit atau 1 truk sampai ke ujung dusun 2 juta, dan untuk mengangkutnya ke rumah butuh biaya 2 juta lagi karena harus dipikul 1 ember dengan cara manual. Bisa seminggu pasir 1 truk sampai rumah, belum lagi makannya sangat mahal. Rumahnya memang berada di paling atas Perukan Ngipik. Untuk sampai ke rumahnya hanya bisa diakses dengan berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor, namun tidak bisa berboncengan. Jalannya sangat curam. Kini sedikit terbantu dengan pengerasan yang mereka lakukan dari hasil penjualan ikan gapi. Eko 29, salah satu anggota komunitas Rezeki Langit, mengaku bergabung dengan komunitas ini karena memajukan wilayah mereka yang sangat terpencil, di mana untuk sampai ke kampung mereka harus menempuh perjalanan 2 jam menggunakan sepeda motor dari Wonosari. Selama ini mereka lebih dekat ke kota Klaten ketimbang Wonosari. Saya itu lulusan D3 Ikatan Dinas, jadi saya sudah dijamin bekerja, bahkan sudah diiming-iming gaji 5 juta per bulan jika mau bekerja setelah lulus kuliah. Tapi saya tidak mau. Saya sudah mantap untuk berwirausaha dengan bergabung komunitas Rezeki Langit ini. Demikian yang dilansir oleh suarajogja.id. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.